Gunung Gusti Agung Made Agung anarmaken rahadian sang udut. Kemudian beliau I Gusti Agung Made Agung menurunkan Tuanku. Demikianlah penjelasan lanjutan dari Empu Kekeran kepada beliau Raja Mengui yang bertanya mengenai silsilah keturunan beliau. Ni Gusti Istri Ayu Made pegating kewangsan. Apaan sira tumuta satya ripatunuaning sang pandita. Adapun Ni Gusti Istri Ayu Made pegating kewangsan di sini titian terjemahkan sementara adalah putus garis keturunannya karena beliau ikut mesatya. Mesatya itu adalah suatu proses menceburkan diri pada kobaran api, biasanya mengikuti suami. Seorang istri itu biasanya mengikuti suami mesatya pada saat upacara pembakaran jenazah. Di sini disebutkan patunuaning sang pandita. Tidak diterangkan secara terperinci bagaimana proses Ni Gusti Istri Ayu Made ini diperistri oleh seorang keturunan pandita dari mana, kemudian bagaimana ceritanya sehingga beliau mesatya, dan siapa nama lengkap dari sang pandita di sini tidak dijelaskan secara terperinci. Demikianlah terkadang teks-teks karya sastra babat itu ada yang dijelaskan secara terperinci, ada di suatu teks tidak dijelaskan secara terperinci. Contohnya seperti ini, Babat Mengui yang bersumber dari Baler Jero Sidemen ini yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali yang titiang baca ini, pada set bagian ini tidak dijelaskan secara terperinci. Itulah pentingnya memahami karya sastra babat itu. Perlu banyak sekali membaca teks-teks lain sebagai pembanding, teks-teks lain sebagai penyambung cerita ini. Demikian titiang mohon maaf apabila ada terjemahan titiang yang kurang tepat, ada pemahaman titiang yang kurang dapat dimengerti secara jelas. Mudah-mudahan para pembaca, para pendengar dapat memberikan titiang tambahan wawasan. Ini sekali lagi hanya proses titiang belajar berbahasa Kawi dan membaca teks ini. Kemudian titiang ingatkan lagi bahwa teks-teks babat itu merupakan karya sastra yang mengambil tema sejarah, sehingga teks-teks karya sastra babat tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai sumber sejarah murni, sebab ada cerita mitologis, ada yang bersifat subjektif dan lain sebagainya yang harus dimengerti dengan sudut pandang bahwa itu adalah sebuah karya sastra babat. Yang lanjutkan. Mangkana pacaritan Empu Kekeran ria sira sang nateng kawya negara. Demikianlah penjelasan dari Empu Kekeran kepada beliau sang raja kawya negara atau yang berkuasa di Mengui. Sang apanelah cokorde sakti belambangan riwo sira munggahing singasana. Beliau dijelaskan yang disebut di sini sebagai tokoh raja kawya negara atau raja Mengui adalah Nunas Luguro titiang. Beliau dengan abiseka atau bergelar Cokorde Sakti Belambangan pada saat beliau telah bertahta. Mata kuante siremua. Beliau bertanya kembali kepada Bagawante atau Purohita beliau, yaitu Empu Kekeran. Saatnya mahempu tulusaken seredaning manah mahempu macarita apa temar maning Sri Aji yang alih gel-gel. Kata dari Raja Mengui pada saat ini adalah, Tuan Pendeta Sang Maha Pandita, mohon berkenan untuk menjelaskan bagaimanakah awal ceritanya sehingga beliau Sri Aji
dalem berpindah ke Gelgel. Apa sebabnya beliau berpindah? Kekuasaan beliau, kerajaan beliau, tempat beliau bertahta berpindah ke Gelgel. Mangkana patakwani resang nate kawiya pura. Demikianlah pertanyaan dari beliau Raja Mengui. Sumahur te sirempu kekeran. Nah, kemudian dijawablah oleh beliau Empu Kekeran. Domang kahara Prameswara mahenak den teang rengu kata. Jika demikian yang tuanku inginkan, dengan baiklah tuanku mendengar cerita ini. Mula nirenguni Sri Aji Kresna kapakesan sang jumenenging samperangan. Pada awal mulanya beliau Sri Aji Kresna Kepakesan yang bertahta di Samperangan. Sirat majelaki katerini patunggalan ngaran nire. Kemudian beliau Sri Aji Kresna Kepakesan yang saat itu bertahta di Keraton Samperangan memiliki 3 orang putra. Kang Jeste apa nengerani dei Dewa Samperangan. Nah, putra tertua beliau, putra pertama beliau bernama Idewo Samperangan. Ileate Sire. Beliau disebut atau terkenal dengan Dalem Ile. Kang pangulu apa saatnya Idewo Taruk. Kemudian adapun yang berikutnya disebut dengan di sini Idewo Taruk, atau yang terkenal beliau Idewo Tarukan. Bodohan tesir wargani restria somahakan lawan jarang. Beliau dalam babat ini disebut seperti gila karena hendak mengawinkan sanak beliau, mengawinkan salah seorang bukan keturunan tapi warga beliau dengan seekor kuda. Nah, di sini pun terlihat hal yang bersifat subjektif. Kemungkinan di teks lain, kemungkinan di babat lain tidak menyebutkan seperti ini. Mungkin ada yang berpendapat bahwa jaran itu bukanlah seekor kuda, tetapi jaran itu adalah nama seorang tokoh. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering kali dalam teks-teks kesusastraan babat bertentangan dengan teks-teks lainnya yang apabila tidak dicerna dengan pemikiran yang jernih, kemudian dipahami dengan sudut pandang yang luas, seringkali terdapat sedikit pertentangan oleh para pembaca. Itulah berkali-kali kita ingatkan bahwa ketika membaca suatu teks babat, hendaknya dipahami bahwa teks karya sastra babat itu merupakan sebuah karya sastra yang bertema historiografi tradisional atau sejarah tradisional Bali, khususnya di babat-babat Bali ini dengan berbagai judul, dan harus dipahami secara luas, harus dipahami dengan banyak membaca teks-teks babat lainnya. Kang Urju apa nelah Idewo Ketut bobotoh ngulesir tesir. Dan ada saudara beliau yang bungsu bernama Idewo Ketut. Beliau adalah seorang bobotoh atau pejudi yang keliling di banyak tempat. Kuna ngeri pejah hikang yaya gumanti teu Dewa Samperangan dalem ile panenggah ikana ngerak
Pada saat beliau Sri Aji Kresna Kepakisan di Keraton Samprangan telah wafat kembali ke alam sunyata, kedudukan beliau digantikan oleh Ide Idewo Samprangan atau Dalam Ile. Demikianlah terkenal oleh rakyat beliau. Apa marmaning pinaraban Dalam Ile? Apakah sebabnya beliau disebut dengan Dalam Ile? Wet ni siretan wenang umijil kalaning tinangkil jenak tesirang lingling cahyering pakesan. Oleh sebab beliau pada saat waktu dihadap oleh para menteri-menteri kerajaan, beliau tidak berkenan ke balai pertemuan, tidak kunjung-kunjung beliau keluar ke balai pertemuan untuk dihadap oleh para menteri kerajaan. Di sini dijelaskan bahwa ada suatu kebiasaan tata cara keraton yang juga berjalan di Bali, bahwa di hari-hari khusus dan di waktu-waktu khusus biasanya disebut dengan dauh kalih. Dauh kalih itu kemungkinan di jam kerja sekitar jam 9, kalau tidak salah jam 9 pagi. Para menteri-menteri kerajaan, para pembesar kerajaan berkumpul di balai sidang atau balai pertemuan. Ketika itu beliau yang sebagai raja tedun atau turun di balai persidangan itu untuk dihadap, dalam bahasa Bali ketangkilan, oleh para menteri, para pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar kerajaan. Dan di sanalah terjadi sebuah rapat yang memperbincangkan mengurus tatanan negara, bagaimana keadaan rakyat, bagaimana tata urusan periangan atau tempat suci, bagaimana tatanan sosial di masyarakat. Dan inilah yang suatu sistem yang dijalankan di kerajaan-kerajaan sampai di kerajaan Bali. Nah, kita lanjut bahwa cerita mengenai mengapa beliau Dalam Samprangan disebut dengan Dalam Ile, karena beliau setiap dihadap oleh para menteri kerajaan, beliau senantiasa tidak kunjung-kunjung keluar ke balai paseban atau balai pertemuan, sebab beliau senantiasa bercermin, membenarkan atau bersolek, membenarkan perhiasan yang beliau kenakan, bersolek karena beliau senang sekali bersolek dan lupa terhadap kewajiban beliau untuk mengurus negara. Itulah beliau dikenal dengan sebutan Dalam Ile. Sambil roang ajum gelung muah mahayu dodot, beliau bercermin sembari membenahi gelung atau jalinan rambut beliau dan membenahi pakaian yang beliau kenakan. Pina kepakesanir pane inungguan engwi makning, yang sebagai cermin beliau adalah tempayan yang berisi air jernih. Di sanalah beliau bercermin untuk melihat busana beliau, melihat jalinan rambut, bersolek dengan segala perhiasan yang beliau kenakan. Apa kunang ikang kale umarek tekerian abian tubuh sang kuring gel-gel abtinir nangkil rijeng ngaji ya. Entah pada suatu hari, entah kapan tepatnya, tersebutlah beliau kerian abian tubuh, seorang menteri kerajaan, salah satu pembesar kerajaan, hendak menghadap beliau dalam. Beliau rakrian abian tubuh bertempat di gel-gel. Kemudian beliau menghadap kepada Dalam Agere Samprangan. Natan wawang tesire mijil malah kangel, tesire nganti krian abian tubuh. Dadi mana stapos wocitani renher sire angambule walui marah gel-gel. Karena sampai siang sekali beliau dalam yang hendak dihadap oleh rakrian abian tubuh tidak kunjung tedun atau keluar
untuk menemui yang menghadap di balai persidangan. Dan berkali-kali demikian sehingga Rakrian Abian Tubuh pada saat itu merasa kesal dan kembali ke rumahnya di Gelgel. Laju ate sira amura ring desa-desa ngulati de Idewa Ketut katemu te sira kalaning ring pamelandangan wontening desa Pandak. Oleh sebab itu, karena kekecewaannya terhadap Dalem Agre Samprangan yang lupa mengurus negara pada saat itu, lalu Rakrian Abian Tubuh pergi ke desa-desa, menyusupi desa untuk mencari keberadaan beliau Idewa Ketut. Ditemuilah beliau pada saat berada beliau di tempat perjudian di wilayah desa Pandak. Nahara te sadaro matur karyan Abian Tubuh angaturide Idewa Ketut manyeneng dalem. Pada saat itulah beliau karyan Abian Tubuh menjelaskan maksud beliau bahwa Idewa Ketut lah yang hendak dijadikan junjungan sebagai raja. Ada beberapa alasan yang memaknai beliau Idewa Ketut ini berkeliling ke desa-desa di pemelandangan atau di tempat-tempat perjudian, di tempat sabungan ayam. Ada yang berpendapat bahwa beliau dengan sengaja berkeliling ke desa untuk menyerap apapun kehendak dari masyarakat, mendekatkan diri kepada masyarakat Bali ketika itu. Karena sebelumnya dijelaskan sebelum Bali dikuasai oleh Majapahit dan para Arya atau para pembesar kerajaan yang diberikan tugas mengiringi adipati di Bali, masyarakat Bali kuno ini terpencar ke wilayah, ke dusun-dusun, ke pegunungan-pegunungan yang awalnya tidak setuju terhadap pemerintahan Majapahit. Dan pada awal pemerintahan pada era Sri Aji Kresna Kepakesan, di Bali masih terdapat beberapa pemberontakan, ada beberapa pihak yang belum setuju terhadap pemerintahan Majapahit. Nah, itulah yang ada yang berpendapat bahwa Idewa Ketut yang senang memotoh atau ke tempat-tempat permainan, perjudian di sekeliling wilayah-wilayah Bali itu hendak melihat bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat Bali di pelosok-pelosok wilayah. Nah, inilah di kemudian hari menjadi alasan bahwa ide dalam Ketut Mulesir ini yang dikatakan sangat mengerti terhadap bagaimana masyarakat Bali, sehingga putra beliau di kemudian hari yaitu Sugro Titiang Ide Dalem Waturenggong dapat memerintah Bali dengan sangat baik. Kita yang lanjutkan. Dangotannya huri sangin aturan wet niara nire sambil nire angangen-angen. Namun beliau yang dihadap pada waktu itu yaitu Idewa Ketut tidak menjawab permintaan dari Rakrian Abian Tubuh. Beliau terdiam sambil merenung. Kau menanire mojar tesire aparan segunan ku nyeneng dalem. Kemudian beliau menjawab, apakah kualitas yang aku miliki sehingga aku hendak dijadikan sebagai dalem atau junjungan atau raja yang memerintah? Wet ni aku niste dari dere, oleh sebab aku tidak memiliki apapun. Muah ku matur Rakrian Tubuh, yan ciliar seanyeneng dalem, manira ngaturaken tekaning wes maning ulun angalih maring Abian Tubuh mangkane ling nire sangaminte. Apabila tuanku berkenan untuk dijadikan junjungan sebagai dalem, sebagai raja, saya berkenan akan pindah dari tempat tinggal saya dan saya akan mengaturkan tempat saya sebagai tempat bertahta tuanku.
Ika mamitan idewa ketut manyenang dalam ring suweca linggar sepura kunang karyan patih nyuhaya tekaning para arya mekabehan bersama tesira teka agar ring suweca linggar sepura. Itulah secara singkat dijelaskan bahwa perbincangan itu yang kemudian disetujui oleh Ida Idewa Ketut, dan beliau Ida Idewa Ketut bertahta kemudian hari di Swece Linggar Sepura di Gel-Gel ketika itu. Itulah sebabnya berpindahlah pusat kekuasaan ketika orang-orang yang sudah tidak setuju terhadap pemerintahan dalam Agra Samprangan berpindah tempat ke Gel-Gel. Sampai kemudian hari Kriyan Patih Nyuhaya sebagai Patih Agung atau sebagai yang tertinggi dari para menteri atau pembesar kerajaan ketika itu bersama para Arya yang mengiringi Dalem atau Adipati di Bali pada saat itu berpindahlah ke Swece Linggar Sepura untuk mengatur tatanan negara mengiringi beliau Ida Dalem Ketut Ngulesir yang dalam beberapa teks beliau bergelar Sri Semara Kepakesan. Dan Sri Narendra apa nengeran Sri Semara Kepakesan. Kemudian Ida Idewa Ketut setelah bertahta bergelar Sri Semara Kepakesan. Wet ning surupanira muah hari kahanan ning sadguna. Mengapa beliau bergelar Sri Semara Kepakesan? Karena wajah beliau yang tampan bagaikan Sanyang Semara dan kualitas diri yang dimiliki oleh beliau yang sangat tinggi. Dan posisihan kelawan Sangyang Mahadewa, beliau tak ubahnya bagaikan Sangyang Mahadewa. Muahana tanda cawiri ring pupunira. Kemudian di paha beliau terdapat tanda cawiri atau sebuah tanda yang menandakan cihnan ning sureng rana, yang menandakan beliau seorang yang berjaya meskipun dalam peperangan yang sangat sengit, atau beliau yang puruse atau perwira dan sangat tepat memegang pemerintahan. Nangakena pua dalam warnan Pangeran Nyuhaya ri lakunira ring Gel-Gel pareng lawan Atmajanira. Hentikan sejenak cerita mengenai beliau dalam dan sekarang akan diceritakan mengenai Pangeran Nyuhaya sebagai pucuk pimpinan tertinggi dari para perdana menteri, dari dari para menteri atau pembesar kerajaan pada saat itu yang ikut menyertai beliau dalam pindah dari kekuasaan dalam Agra Samprangan di Samprangan yang mulai melemah kekuasaan beliau, mulai tidak dipercaya oleh rakyatnya, oleh para pembesar kerajaan. Pangeran Nyuhaya sebagai pemimpin para menteri atau pembesar kerajaan beserta para keturunan beliau, beserta para putra beliau ikut pindah ke Gel-Gel di Swece Linggar Sepura di tempat bertahtanya beliau Sri Semara Kepakesan. Demikian, titik yang lanjut di bagian berikutnya.